Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Putri Apriliani, mahasiswa semester 2, kelas E dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Apresiasi Prosa Fiksi Indonesia yang diampu oleh Ibu Verina Melisanti, SSMPD, dan saya akan mengapresiasikan sebuah novel yang ditulis oleh Risa Saraswati. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang identitas buku terlebih dahulu. Buku ini berjudul Ivana von Dijk, yang ditulis oleh Risa Saraswati, diterbitkan oleh Bukune sekitar tahun 2018, dan jumlah halamannya kurang lebih 214 halaman. Sebelum ke sinopsisnya, saya akan sedikit menceritakan tentang Teresa. Jadi Teresa ini adalah seorang penulis yang sudah terkenal dengan karyanya yang bergenre horor. Dan Teresa juga seorang indigo yang bisa melihat mereka, dan Teresa pun berteman dengan mereka yang tak kasat mata. Kebanyakan dari karyanya Teresa adalah perjalanan atau kisah hidup temannya Teresa, teman yang tak kasatnya Teresa, dan dijadikan sebuah novel, salah satunya Ivana von Dijk. Sebelum Teresa menulis buku Ivana, banyak sekali rintangan yang Teresa hadapi karena untuk berkomunikasi dengan Ivana ini agak sulit, dan Teresa tuh sangat takut ketika berhadapan dengan si Ivana ini karena Ivana ini selalu datang dengan raut muka yang marah, penuh dendam, dan itu membuat Teresa takut. Tapi karena rasa penasarannya Teresa, akhirnya Teresa berhasil mengumpulkan kisah-kisahnya Ivana dan dijadikan novel. Masuk ke sinopsis, jadi buku Ivana ini menceritakan kisah hidupnya Ivana yang mulanya dia pindah dari Nederland ke Hindia Belanda karena papahnya ditugaskan di salah satu kota Hindia Belanda atau Indonesia, yaitu kota Bogor. Ivana dan keluarganya ketika pindah ke Hindia Belanda sangat senang sekali karena menurut mereka Hindia Belanda itu bagaikan surga. Mereka bisa melihat pepohonan, pegunungan, dan alam yang begitu asri yang tidak pernah ditemukan di negara mereka. Ivana dan keluarganya sangat baik sekali terhadap kaum Inlander, dan mereka tidak pernah membeda-bedakan kaum Inlander dengan bangsanya karena menurut mereka semua manusia tuh sama di mata Tuhan. Karena kedekatan keluarga Ivana dengan kaum Inlander membuat keluarga Nederland lain sangat membenci keluarga Ivana. Konflik dimulai ketika papanya Ivana menamai anak laki-lakinya bernama Dimas, yang sudah jelas Dimas itu merupakan nama Inlander, dan akibatnya keluarga Belanda benar-benar membenci keluarga Ivana ini, sampai akhirnya Ivana dan Dimas bersekolah di salah satu sekolah Belanda. Awal masuk sekolah, Dimas dirundung oleh teman sebangsanya karena memiliki nama seperti Inlander, dan ketika dia dirundung oleh teman-temannya, Ivana pun merasa benci dengan teman-temannya dan marah. Pada saat sekolah, Dimas bertemu dengan Elizabeth. Dia merupakan anak dari petinggi Belanda yang sangat angkuh, dan ternyata Dimas memiliki rasa terhadap Elizabeth. Konflik memuncak ketika keluarga Ivana harus pindah ke Bandung, dan ternyata keluarga Elizabeth pun pindah ke Bandung. Ketika itu, keluarga Elizabeth berkunjung ke rumahnya Ivana, dan saat itu keluarga Elizabeth sangat kaget melihat suasana rumahnya Ivana seperti rumah kaum Inlander. Mereka memakai pakaian kebaya, menyajikan makanan khas Inlander, membuat Rudolf sangat marah terhadap papahnya Ivana. Kemudian ayahnya Elizabeth mengetahui jika Dimas memiliki rasa terhadap anaknya. Saat itu Dimas dibunuh oleh ayahnya Elizabeth, dan Ivana yang melihat
Dan Ivana merasa sangat marah. Amarah yang dia pendam selama ini memuncak ketika melihat adiknya mati di tangan papahnya Elizabeth. Mulai dari situ dia sangat membenci sekali Elizabeth, membenci keluarganya. Minggu kemudian Suzy yang merupakan ibu dari Ivana meninggal dunia karena dia sakit-sakitan terus memikirkan anak yang tewas mengenaskan. Begitu pula dengan ayahnya yang sudah bingung dan stres. Akhirnya ayahnya mengakhiri hidup dengan cara membunuh dirinya sendiri. Yang tersisa hanya Ivana. Ivana tidak tahu mana lagi karena keluarga Belanda yang lain tidak ada yang mau menerimanya. Ivana benar-benar menaruh dendam terhadap kaumnya sendiri, bangsanya sendiri. Ketika ia mendengar desas-desus kedatangan Jepang, ia pun mulai menyusun strategi dan dia bekerja di salah satu rumah penghibur yang pemiliknya bernama Nyonya Sari. Dia di sana bekerja untuk mendapatkan informasi dari tentara Belanda mengenai tempat persembunyian keluarga Nederland. Dan ketika Jepang datang, Ivana pun menjadi mata-mata Jepang, dan satu persatu keluarga Nederland meninggal akibat informasi yang diberikannya. Untuk penokohan dan karakternya, yang pertama ada tokoh utama, ada Ivana. Ivana ini memiliki karakter yang baik hati, penyayang, tetapi ia memiliki rasa pendendam. Kemudian ada ayahnya Ivana, yaitu Peter, memiliki karakter penyabar, baik hati, dan tidak suka membeda-bedakan orang lain. Kemudian ada Suzy, yaitu ibunya Ivana, karakternya hampir sama dengan ayahnya. Dan Suzy ini senang sekali mempelajari kebudayaan Hindia Belanda. Ada Dimas, yaitu adiknya Ivana. Dimas ini memiliki karakter yang keras kepala dan mudah terpengaruh oleh orang lain. Ada Elizabeth. Elizabeth ini memiliki karakter yang sombong dan angkuh, tetapi dia penyayang. Selanjutnya ada ayahnya Elizabeth, yaitu Rudolf, yang memiliki karakter sombong, angkuh, dan sangat keji. Dan tokoh pendukungnya itu ada keluarga Gunawan yang memiliki karakter baik dan sering menolong keluarga Ivana. Dan Matsuya itu adalah salah satu tentara Jepang yang disukai oleh Ivana dan memiliki karakter yang dingin. Selanjutnya untuk alur yang digunakan adalah alur maju dan mundur. Terus untuk latar cerita ini berada di rumahnya Ivana, di kota Bogor, kota Bandung, dan sekolahnya. Selanjutnya untuk sudut pandang dalam novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Amanat dari cerita Ivana ini, pertama, kita diajarkan untuk tidak boleh memandang rendah orang karena semua manusia di mata Tuhan itu sama. Terus yang kedua adalah mengajarkan kita untuk menyayangi keluarga sendiri. Dan yang ketiga adalah jangan memiliki rasa dendam, karena rasa dendam itu akan menjadi bumerang bagi kita. Hal dominan yang muncul adalah nilai sosial. Keunggulan dari novel ini dilihat dari covernya. Covernya sangat sederhana tapi mencerminkan karakter si Ivana ini. Terus untuk bahasanya juga tidak rumit dan mudah dipahami. Selanjutnya banyak nilai moral yang bisa kita jadikan pelajaran untuk hidup kita. Selain itu juga novel ini menambah pengetahuan tentang sejarah karena di beberapa ceritanya ada sedikit sejarah yang dibahas. Terus kekurangannya itu novel ini tidak menceritakan bagaimana Ivana meninggal, jadi masih menggantung ceritanya. Dan menurut saya buku Ivana ini wajib kalian baca karena dalam novelnya ini banyak sekali cerita-cerita yang menarik dan ada juga sejarahnya, jadi kita bisa menambah pengetahuan sejarah kita. Sekian apresiasi yang dapat saya sampaikan.
Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.